sekolah minggu GKT Citraraya. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji Tuhan dan kembali belajar firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita mau kembali lagi beribadah pada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi yuk. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami dapat beribadah kembali, kami dapat memuji, kami dapat mau belajar kembali firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan urapi Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar ibadah ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya, sekarang sudah masuk bulan apa nih ya? Sudah banyak kado nih. Terus habis itu sudah banyak, ada pohon Natalnya juga nih ya. Terus pakai bajunya warnanya hijau. Biasanya ada hijau-hijau merah-merah gitu. Nah iya betul banget. Kita mau Christmas Natalan. Yeah. Udah bulan 12 nih ya soalnya. Udah di ujung tahun 2020. Nah, ada yang tahu nggak tema bulan ini tuh apa? Saya kasih bocoran deh daripada kelamaan ya. Ya, saya kasih bocoran. Tema bulan ini yaitu damai. Damai Natal. Nah, damai itu nyarinya di mana ya? Ada yang nyari di gunung, ada yang nyari di lembah, atau nyari di mana? Hutan? Ada sebuah pujian sih. Pujiannya kayak gini nih.
Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, mau di gunung, mau di lembah gak ada. Yang ada di mana? Di Yesus Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Yuk kita naik lagi ke gunungnya. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, mau naik ke gunung, mau ke lembah, nggak ada. Yang bisa cari damainya di mana, nggak ada. Tapi ada satu, Sang Pembawa Damai, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang bulan ini kita rayain ya. Nah, hari ini kita juga mau untuk belajar pada seseorang. Seseorang itu yang connecting dari Sang Pembawa Damai itu sendiri. Siapakah orang itu? Penasaran kan ya? Yuk kita mau saksikan. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu.
terjadilah menurut perkataan. Nah, adik-adik semuanya udah tahu kan siapa sang konektor pembawa damai? Kok bisa disebut konektor sih, Lase? Iya dong, karena apa? Karena Maria itu adalah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melahirkan sang pembawa damai. Nah, tapi Maria sendiri hidupnya susah nggak sih waktu dia ditunjuk gitu? Susah ya. Ada banyak hal yang terjadi pada saat malaikat itu memberitahukan Maria dia gimana? Gelisah hatinya, gundah hatinya gitu kan ya. Nah, pada saat-saat ini itu juga banyak hal yang sering membuat hati kita itu nggak enak. Rasanya itu bingung, rasanya nggak tahu mau berbuat apa gitu kan ya. Nah, Lose juga ada video lagi nih, video kesaksian dari teman-teman kita. Teman-teman kita ini apa sih sebenarnya yang mereka lakukan di masa-masa pandemik ini? Nah, ini ada yang dari kelas kecil dulu ya, kita mau ada dulu. Yuk kita coba lihat apa sih. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Halo teman-teman, nama saya Leti. Saya dari kelas Matia. Selama pandemi COVID ini, saya melakukannya semuanya online. Belajar online, belajar piano online, sekolah online, begitupun dengan sekolah minggu. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kita bisa ke gereja memuji nama Tuhan. Sampai jumpa. Hai teman-teman, nama saya Ella, saya dari kelas Pratama. Selama pandemi ini saya banyak menghabiskan waktu bersama emak dan engkong karena tidak bisa kemana-mana. Saya kangen ke sekolah minggu lagi. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Merry Christmas. Nah, teman-teman sekali, adik-adik sekalian ya, adik-adik sekalian. Nah, ada teman kita yaitu Lady dan Ella. Apa aja yang dilakukannya? Ya, itu adalah kesaksian mereka. Apa sih yang mereka lakukan di masa-masa pandemik ini? Dan nggak kalah dengan adik-adiknya tadi. Ada Koko dan Cici juga yang mau memberikan kesaksiannya pada masa pandemik ini. Apa sih yang mereka rasakan? Apa sih yang mereka kayak susah gitu ya? Dan ada hal yang mereka cukup bersyukur gitu untuk Tuhan. Yuk, daripada kita kelamaan, kita coba lihat. Kesulitan saya saat di pandemi ini adalah saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung. Tugasnya lebih banyak daripada saat sekolah online. Lalu saat ke mall kita harus selalu memakai masker. Padahal kan kalau pakai masker itu gerah gitu. Lalu kita saat makan juga sebelum masuk ke tempat makannya harus cuci tangan dahulu. Lalu nggak bisa pinjam buku lagi di gereja, bertemu teman-teman di gereja, tidak bisa memuji Tuhan bersama-sama teman secara offline di gereja, tidak bisa bermain setelah ibadah, tidak bisa bermain bersama teman di sekolah.
Itu saja kesulitan saya saat di pandemi ini. Terima kasih. Saya tidak bisa melihat teman-teman dan tidak bisa pergi ke gereja karena ada pandemi ini. Tapi karena ada ada digital, saya bisa menemukan mereka di Zoom atau di YouTube. Semoga tahun depan nanti COVID ini akan sudah selesai ya. Teman-teman, karena pandemi ini, kita mengalami dan merasa sedih karena banyak macam kesulitan. Seperti tidak dapat bertemu dengan teman sekolah kita atau pergi beribadah di gereja. Tetapi kita harus tetap bersyukur dan rajin beribadah kepada Tuhan supaya kita bisa kembali pada hidup normal kita sehari-hari. Kita juga menjaga diri kita dan orang lain dengan tetap berada di rumah dan sering cuci tangan. Yuk, kita melakukan ini dan saya harap kalian aman. Nah, adik-adik semuanya, sudah dengar dulu tadi kesaksian dari Cici dan Koko-kokonya. Keren-keren kan ya? Ya, di masa pandemi banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, yaitu misalnya kita bertemu ke tatap muka, ya kan? Bertemu lagi di gereja, mainan lagi gitu ya, waktu selesai ibadah sekolah minggu lari-lari gitu kan ya di gereja kan ya. Sekarang gerejanya tambah gede gitu kan ya, rasanya kosong soalnya, nggak ada kalian. Nah, maka dari itu, tapi ada hal yang cukup menarik ya dari kesaksian dari Koko Warren dan Cici Joy gitu kan ya. Di masa pandemi ini mereka bilang apa? Kalau apa yang mereka pelajari yaitu mereka belajar untuk bersyukur. Bersyukur lebih lagi untuk karena apa? Karena itulah yang membuat mereka itu bisa damai gitu loh. Damai itu gimana? Damai itu bisa ada waktu kita tuh benar-benar bersyukur pada Tuhan kayak gitu. Nah, dan ada apalagi Cici Joy juga ngomongin kalau dia juga belajar untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan gitu kan ya. Nah, mengajak kalian juga untuk dapat lebih bersyukur, lebih dekat lagi pada Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa lebih damai lagi, bisa menikmati hidup kita, menikmati hari-hari kita dengan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, dan ada pesan terakhir dari Koko Warren yaitu apa? Semoga corona ini tahun depan kita bisa ketemu lagi. Hehehe. Semoga itu ya, kita juga berdoa semoga corona ini bisa cepat selesai, kita bisa ketemu lagi. Tapi kalau nggak ketemu gimana loh, so? Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa, kita tetap beribadah masih dalam online meskipun dalam online. Tapi apa? Tapi kita tetap terus beribadah, terus bersyukur pada Tuhan. Agar apa? Agar nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam hidup kita. Nah, bagus-bagus ya kesaksiannya ya. Nah, dari kesaksian dari Cici Koko itu, kita bisa belajar bahwa apa? Bahwa damai yang sejati itu berasal dari Tuhan Yesus. Kita belajar dari seorang Maria, meskipun dia sama kayak kita juga, dia juga merasakan kekhawatiran, ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi apa? Dia percaya bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik buat dia. Nah, sampai di sini kita belajar sebagai seorang Maria yang apa? Yang mau membawakan berkat, bukan membawakan damai sejahtera. Membawakan damai sejahtera itu kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita pembawa damainya nih ya. Kita konektornya gitu kan ya. Nah, kita sudah belajar sampai di sini. Kita mau tutup dalam doa. Kita mau tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, di mana kami sudah belajar, di mana kami sudah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kami juga ya Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami Tuhan, agar apa yang kami dengar pada pagi hari ini bukan hanya kami dengarkan saja, tapi apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, ada satu hal lagi nih.
yaitu kalian diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan kalian melalui nomor rekening di samping ini. Nah, kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransferkannya. Nah, sampai di sini ibadah kita. See you next week and happy Sunday. Kita sudah selesai untuk memuji dan belajar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan jangan untuk didengarkan saja ya. Kita belajar yuk untuk buat diterapkan dalam kehidupan kita ya. Happy Sunday and see you next week.